Saudara, tempat wisata Ancol masih menjadi salah satu destinasi warga saat libur Hari Lahir Pancasila ini. Untuk mengantisipasi kerumunan, manajemen Ancol membatasi jumlah pengunjung dan memperlakukan sistem tiket online. Hingga sore hari tercatat ada lebih dari 8.600 pengunjung yang datang ke Ancol. Salah satu lokasi favorit pengunjung adalah Pantai Lagun Ancol. Pengunjung yang datang didominasi oleh keluarga. Manajemen Ancol menyebut membatasi jumlah pengunjung ke Ancol hanya 10.000 orang per hari. Pemesanan tiket masuk ke Ancol juga diberlakukan secara online, di mana pengunjung wajib membeli tiket 1 hari sebelumnya. Pengendalian wisatawan itu kami batasi dengan kuota maksimal 10.000 per hari. Itu per 10.000 adalah kuota pembelian tiket. Dan itu harus dilakukan H-1. Itu sejak kapan pembatasan 10.000 tiket? Sejak kami buka kembali yang 18 Mei kemarin, pembelian tiket secara online di ancol.com H-1. Kami tidak melayani pembelian tiket on the spot. Jadi memang saat ini kita himbau kepada pengunjung untuk membeli tiketnya betul-betul secara online di ancol.com H-1. Oke. Kita dari penularan COVID-19 atau Corona. Pada saat rekreasi tetap menjaga protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, menjaga jarak yang aman. Tim Satgas COVID-19 Ancol terus imbau pengunjung untuk menerapkan protokol kesehatan. Terlebih di hari libur kali ini, kawasan rekreasi Ancol diramaikan oleh wisatawan. Meski sudah diingatkan dengan marka dan tujuh, masih ada saja pengunjung yang abai protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker. Oleh karena itu, tim Satgas COVID-19 Ancol gabungan dari TNI Polri dan Satpol PP berkeliling mengingatkan masyarakat untuk terapkan 3M. Selain Ancol, Taman Marga Satwa Ragunan juga menjadi salah satu tempat yang ramai dikunjungi warga saat liburan. Tercatat hingga siang tadi ada lebih dari 9.700 pengunjung yang sudah membeli tiket masuk Ragunan. Untuk mencegah terjadinya kerumunan, Taman Marga Satwa Ragunan hanya beroperasi hingga pukul 2 siang dan pengunjung yang diperbolehkan masuk hanya yang ber-KTP DKI Jakarta. Anggaran Bapak Gubernur di saat Lebaran, jadi masih kita konsisten dengan 30%. Ini artinya kita merupakan salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kerumunan massa ya. Dan salah satu upaya yang kami buat adalah di lapangan kita berikan tanda lingkaran ya. Tanda lingkaran itu adalah tempat untuk makan apabila para pengunjung ingin makan di ruang terbuka, dan di dalam lingkaran itu dibatasi maksimal 5 orang. Apakah pembatasan kuota pengunjung yang diterapkan di Ancol efektif? Kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Dian Silitonga dari kawasan Ancol, Jakarta. Selamat petang, Dian. Sejauh ini apakah cukup efektif untuk mencegah kerumunan wisatawan di Ancol pembatasan kuota di sana? Nampaknya memang cukup efektif, Ibrahim, karena kalau kami pantau khususnya sore hari ini jumlah pengunjung di kawasan wisata Pantai Ancol ini tidak seramai biasanya kalau di hari-hari libur sebelumnya begitu. Dengan data jumlah pengunjung ini per hari ini per pukul 3 sore tadi, ini data pengunjung tercatat ada 8.600-an pengunjung. Tapi memang karena tadi sudah ada juga beberapa pengunjung yang pulang, sehingga memang data pengunjung terkini yang ada di kawasan wisata Ancol jumlahnya tercatat sekitar 5.600-an pengunjung. Nah, tapi angka 5.600 ini juga tersebar di seluruh arena wisata, Ibrahim. Sementara untuk data pengunjung yang ada di kawasan Pantai Ancol ini tercatat hanya ada 1.300-an pengunjung saja. Nah, sekarang saya ingin mengajak Anda, saudara, untuk ngobrol-ngobrol dengan salah satu pengunjung di kawasan wisata Ancol. Sebenarnya ada nggak sih kekhawatiran berwisata bersama dengan keluarga di tengah saat ini kita masih dalam situasi pandemi? Nah, selamat sore. Sore. Mbak, dengan siapa? Saya dengan Lia. Oke. Mbak Lia, ini datang sama keluarga ya, Mbak? Iya, sama keluarga besar. Ini memang kalau lagi libur, biasanya Mbak memang berekreasi bersama keluarga atau seperti apa, Mbak? Oh, ini baru kali ini aja sih, soalnya kan sempat ramai kemarin kan, yang sempat ditutup itu. Jadi nggak kesini, takut juga. Baru kali ini, berarti kenapa sebelumnya nggak pernah rekreasi, kenapa? Wabah, takut. Kemarin masih takut, terus sekarang memutuskan untuk rekreasi itu kenapa sih, Mbak? Karena ini aja sih udah agak sepi ya, udah agak terkontrol lah gitu.
Ini juga kan ditutup juga kan pantainya, jadi kita kita tahu ini nggak terlalu rame gitu. Tapi meskipun ada aturan-aturan tadi udah tahu, tapi masih tetap ada kekhawatiran penularan COVID untuk keluarga Mbak, apalagi kan bawa ibu nih usia lansia, ada anak-anak juga. Oh gitu. Enggak sih, nggak terlalu, soalnya kan kita mentaati protokol kesehatan juga gitu. Paling pakai hand sanitizer, membawa masker, pakai masker, seperti itu. Mencuci tangan selalu gitu. Baik, terima kasih Mbak Lia sudah bersedia bercerita bersama kami di Kompas Petang. Itu dia saudara, tadi salah satu cerita dari salah satu pengunjung yang sebenarnya mengaku masih memiliki kekhawatiran, tapi memang karena ingin memiliki waktu berkualitas bersama dengan keluarga, karenanya tetap memilih berekreasi, tapi dengan pengetatan protokol kesehatan. Nah, cara itu juga yang kemudian dilakukan oleh pihak Taman Impian Jaya Ancol. Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu, ini Taman Impian Jaya Ancol sempat ada fenomena membludaknya pengunjung, begitu Ibrahim. Nah, untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal serupa, maka Ancol memberlakukan beberapa aturan baru. Yang pertama adalah membatasi jumlah pengunjung dengan 10.000 jumlah pengunjung saja per hari. Dan pendaftarannya pun harus dilakukan 1 hari sebelum waktu berkunjung dan dengan cara pendaftaran online begitu. Jadi tidak menerima pendaftaran di tempat. Kemudian juga tadi ada larangan untuk tidak berenang di lokasi pantai. Tentu ini untuk mengurangi tingkat kerumunan supaya mencegah penularan COVID-19. Ibrahim. Terima kasih Dian Silitonga untuk laporannya langsung dari kawasan wisata Ancol, Jakarta.